Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Husna Farida. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dan dalil sedekah. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang sedekah, yaitu bagaimanakah ketentuan sedekah itu. Nah, ketentuan sedekah yang pertama yaitu tentang hukum sedekah. Hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad. Nah, arti daripada sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi wajib hukumnya apabila misal ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara dekat, kemudian ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita dan memohon kepada kita untuk memberikan sedekah. Kemudian keadaan orang tersebut sangat kritis. Nah, jika tidak diberi makan, maka nyawanya menjadi terancam. Nah, sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, sehingga kalau kita tidak memberinya, maka akan menjadi berdosa. Nah, jadi kalau dalam keadaan seperti ini, maka hukum sedekah berubah menjadi wajib. Nah, yang kemudian yaitu tentang rukun sedekah. Rukun sedekah ada 4, yaitu yang pertama orang yang bersedekah, kemudian yang kedua orang yang diberi sedekah, kemudian yang ketiga barang yang diberikan, dan yang keempat adalah ijab dan kabul. Nah, untuk rukun yang pertama, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ini syaratnya adalah orang yang memiliki benda tersebut yang akan disedekahkan. Kemudian, rukun sedekah yang kedua yaitu orang yang diberi sedekah. Nah, orang yang diberi sedekah ini syaratnya berhak memiliki barang sedekah tadi. Nah, kemudian rukun sedekah yang ketiga yaitu barang yang ingin diberikan. Nah, barang yang ingin diberikan ini adalah barang yang memiliki nilai. Nah, kemudian yang keempat, rukun sedekah yang keempat yaitu ijab dan kabul. Nah, ijab itu adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Sedangkan kabul itu adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima sedekah. Nah, kemudian lagi yaitu tentang macam-macam sedekah. Nah, macam-macam sedekah ini juga ada 4 ya. Yang pertama sedekah wajib, kemudian sedekah haram, kemudian sedekah sunnah, dan kemudian ada juga sedekah mubah. Nah, kalau yang pertama sedekah wajib. Sedekah wajib ini adalah sedekah yang harus atau wajib dibayarkan. Nah, contohnya zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Nah, itu adalah contoh dari macam sedekah wajib. Nah, kemudian yang kedua yaitu sedekah haram, yaitu sedekah yang diharamkan karena itu dilarang. Contohnya misalnya sedekah dengan barang yang haram atau sedekah dengan barang yang najis. Nah, itu adalah sedekah haram. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini adalah sedekah yang sangat dianjurkan, yaitu misalnya wakaf atau amal jariyah. Nah, kemudian itu ada lagi yaitu yang keempat yaitu sedekah mubah. Nah, sedekah mubah ini adalah sedekah yang boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Contohnya hadiah, pemberian, maupun hibah. Nah, itu adalah sedekah mubah. Nah,
Dan yang selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk sedekah. Nah, bentuk-bentuk sedekah ini ada 5. Yang pertama, sedekah harta. Yang kedua, sedekah sikap. Kemudian ada sedekah lisan. Kemudian ada sedekah pikiran. Dan kemudian ada lagi sedekah tenaga. Nah, yang pertama tadi yaitu sedekah harta. Nah, sedekah harta ini contohnya seperti memberi uang, makanan, pakaian, maupun barang-barang berguna, misalnya kepada pengemis atau korban bencana alam atau orang-orang yang kena musibah lainnya. Nah, itu adalah sedekah harta. Nah, kemudian yang kedua yaitu sedekah sikap. Nah, sedekah sikap ini adalah perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, kemudian menyingkirkan penghalang atau duri di jalan misalnya. Nah, itu adalah contoh daripada sedekah sikap. Nah, kemudian lagi ada yang namanya sedekah lisan. Nah, sedekah lisan ini adalah seperti misalnya berbicara dengan sopan santun, mengucapkan salam, atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu adalah contoh daripada sedekah lisan. Nah, kemudian lagi yaitu ada sedekah pikiran. Nah, sedekah pikiran ini misalnya seperti mengajarkan kebaikan kepada orang lain atau mengarahkan menuju kepada kebaikan atau bisa juga berbagi ilmu. Nah, berbagi ilmu dan yang lainnya itu contoh daripada bentuk sedekah berupa pikiran. Nah, untuk yang kelima, bentuk sedekah yang kelima yaitu sedekah tenaga. Nah, sedekah tenaga ini contohnya seperti membantu membangun madrasah, membantu pondok pesantren, membantu membangun masjid atau membangun musola atau membangun jalan dengan tenaga kita atau dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh daripada sedekah tenaga. Nah, jadi sedekah itu tidak hanya harta, akan tetapi kita juga bisa bersedekah dengan sikap kita, lisan kita, pikiran kita, maupun tenaga kita. Nah, dan berikutnya lagi yaitu anak-anak, yaitu bagaimana tata cara memberikan sedekah yang baik dan benar. Nah, keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah itu sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritasnya. Nah, urutan prioritas dalam memberikan sedekah yaitu yang utama dulu kepada keluarga terdekat, baru kemudian kepada saudara terdekat, kemudian anak-anak yatim, kemudian tetangga yang dekat dan jauh, kemudian lagi baru sahabat atau teman, nah baru ibnu sabil maupun yang lainnya. Nah, anak-anak, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah itu adalah bersifat umum. Nah, siapapun boleh melakukannya, tetapi agar lebih jelasnya, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah itu adalah yang pertama orang yang memiliki kelebihan harta. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga lagi, tidak menyebut-nyebut sedekah tersebut yang telah dia perbuat. Nah, kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, demikianlah tadi sekilas tentang ketentuan sedekah. Semoga bermanfaat buat kita semua dan
kesalahan dari Ibu, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.